Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Niwayan Suwardani. Saya adalah CGP Angkatan 7 dari SMP Widya Sakti Denpasar. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan mengenai koneksi antar materi modul 1.1 mengenai kesimpulan dan refleksi. Fasilitator saya adalah Idewo Gede Sudarmanta SPD MPD dan pengajar praktek Kadek Yuliantari SPD. Setelah saya mempelajari mengenai dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan saya mengetahui bahwa pertama, kodrat anak adalah merdeka dan bahagia. Merdeka berarti tidak bergantung pada orang lain, bebas secara lahir dan mandiri secara batin. Kemudian, pendidikan yang berhamba pada anak. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak meminta suatu hak, layaknya cinta seorang ibu pada sang anak. Dan berikutnya, anak bukan kertas kosong. Anak sudah memiliki kodrat masing-masing. Guru membantu mempertebal kodrat tersebut sehingga menjadi manusia yang seutuhnya. Cara menebalkannya yaitu dengan konteks diri dan sosiokultural. Dasar pemikiran yang berikutnya yaitu pemikiran pendidikan merupakan tempat bersemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan merupakan tempat terbentuknya budi pekerti anak. Budi berarti perasaan, pikiran, dan kemauan, dan pekerti berarti tenaga. Keduanya harus bersatu sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Dan selanjutnya, pendidik itu ibaratkan petani, menuntun dan merawat tumbuh kembangnya anak sehingga tumbuh menjadi manusia yang berkualitas. Dan dasar pemikiran yang terakhir yaitu merdeka belajar dan mengajar. Guru dan murid berkolaborasi menggali dan mengembangkan potensi siswa untuk mewujudkan kedalaman spiritual, intelektual, dan sosial. Nah, sebelum saya mempelajari modul 1.1, sebelumnya saya mempercayai tentang murid dan pembelajaran saya di kelas sebelumnya, yaitu pertama, teori tabula rasa, di mana saya menganggap murid bagaikan kertas putih yang bisa saya tulis sesuai dengan keinginan saya sebagai guru. Yang kedua, saya menganggap pembelajaran itu hanya bersifat kognitif. Saya mempercayai tugas saya di kelas hanya mentransfer ilmu pengetahuan yang harus dikuasai oleh murid saya. Dan teacher center. Sebelumnya, saya sebagai guru mendominasi kegiatan belajar mengajar di kelas. Murid tidak mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan ide-ide dan hanya menuruti apa yang menjadi instruksi saya sebagai guru. Dan yang keempat, pada saat mengajar, suasana kelas harus kondusif, tenang, dan sepi. Ketika saya mengajar, murid harus duduk dengan tenang, sepi, dan tetap mendengarkan apa yang saya jelaskan di depan, tanpa memberikan mereka kesempatan untuk mengekspresikan pikiran mereka. Dan yang terakhir, saya merasa gagal saat murid saya tidak mencapai nilai KKM. Ketika selesai melaksanakan evaluasi, ternyata ada murid yang mendapatkan nilai yang masih di bawah KKM. Nah, di sana saya merasa sangat tidak berhasil dalam mengajar materi yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, setelah saya mempelajari modul ini, saya mendapatkan beberapa perubahan baik dari pemikiran maupun perilaku saya.
Yang pertama yaitu perubahan pemikiran. Sekarang saya mempercayai bahwa anak bukanlah kertas kosong. Anak sudah memiliki kodrat yang dibawa sejak lahir namun masih samar. Tugas guru adalah menebalkan segala kodrat baik yang ada pada anak. Kemudian, tugas guru bukan hanya mengajar. Tugas utama guru adalah menuntun anak sehingga dapat membentuk manusia berkualitas dan memiliki budi pekerti yang baik. Perubahan yang berikutnya yaitu setiap anak memiliki karakteristik masing-masing, sehingga pada saat melakukan pembelajaran di kelas, guru perlu memperhatikan karakteristik murid. Dan perubahan pemikiran yang berikutnya yaitu saya mempercayai bahwa bermain adalah kodrat anak. Dengan bermain dapat menstimulasi kreativitas anak dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Perubahan berikutnya yaitu perubahan perilaku. Saya akan mulai menerapkan pembelajaran student center. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Murid diberikan kebebasan untuk menggali potensi yang ada pada diri mereka. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif. Pembelajaran tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, namun juga bisa dengan cara bermain. Memberikan kebebasan kepada murid untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, misalnya melalui internet ataupun dari teman sebaya. Dan saya mempercayai adanya perubahan berperilaku yaitu merdeka belajar. Guru dan murid saling berkolaborasi untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri anak. Dan selanjutnya, apa yang dapat saya segera terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yaitu saya akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, misalnya dengan melaksanakan permainan-permainan edukatif. Kemudian saya akan menerapkan konsep merdeka belajar, memberikan ruang yang seluas-luasnya pada anak untuk menggali potensi dan mendapatkan berbagai informasi dari berbagai sumber. Menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center, yaitu dengan cara menerapkan model-model pembelajaran yang berpihak pada murid. Berikutnya, menghamba pada anak. Mendekati murid dengan tulus tanpa menuntut, namun menuntun. Berikutnya, menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Misalnya, pada era digital seperti saat ini, murid sangat dekat yang namanya gadget. Jadi, pembelajaran yang berbasis IT sangat sesuai dan lebih menarik perhatian murid. Berikutnya, saya akan mengajak murid untuk senantiasa melakukan refleksi diri, sehingga mereka bisa mengukur potensi yang mereka miliki. Dan terakhir, saya akan menerapkan trilogi pendidikan. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo. Saya akan senantiasa memberikan teladan pada anak murid saya. Kemudian, Ing Madio Mangun Karso. Saya akan menjadi teman sekaligus sahabat bagi murid saya sehingga kita bisa melangkah bersama untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani. Saya akan senantiasa memberikan dorongan, dukungan, dan motivasi kepada murid saya. Berikut adalah beberapa aksi nyata perubahan yang sudah saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1 mengenai
Jadi nggak penggunaan. Pada bagian usaha kita menemukan gejala-gejala. Jadi dalam linksnya itu ini informasi detail tentang suatu produk. And the last is procure level. 1. Name of the product or nama produk. 2. Content or amount atau isi atau jumlah. 3. Description atau deskripsi produk. 4. Ingredients atau bahan dan komposisi. 5.